Pria ini sedang melihat pembunuh yang membunuh ibunya. Dia benar-benar sangat kesal, karena orang itu sedang menjalankan reka ulang kejadian, dengan bahagia di depan semua orang dan polisi. Melihat ekspresinya yang bangga, pria itu akhirnya tidak tahan. Dia memukul penjaga yang menghalangi jalan. Dia ingin membunuhnya, tapi sayangnya dia tetap saja terkena pistol listrik di belakangnya. Yang lebih menjengkelkan adalah, pria ini berkata kamu bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambutku. Pria ini bernama Brandon. 4 tahun kemudian, dia tampaknya adalah seorang supir taksi biasa. Namun sebenarnya dia ikut serta dalam sebuah tim yang melawan kejahatan. Hari ini, seorang tahanan yang memperkosa dan membunuh putrinya dibebaskan dari penjara. Dia membungkuk di depan wartawan dan kerumunan untuk meminta maaf. Tapi begitu dia masuk ke mobil, sifat aslinya langsung keluar. Saya akan membunuh semua orang yang membuatku seperti ini. Dan dia masih tidak tahu, dia akan segera mati. Karena supirnya adalah Brandon. Brandon menghindari polisi. Pelaku di mobil itu merasa ada sesuatu yang janggal. Ini bukanlah arah ke rumahnya. Dia melepaskan tali pinggangnya, ingin mengendalikan Brandon dari belakang. Tapi Brandon hanya perlu menggunakan satu tangan, dan mengalahkannya dengan mudah. Tak lama kemudian, mobil itu memasuki terowongan. Sebuah mobil yang sama persis muncul di depannya. Brandon melaju dengan tampan, melakukan drift dan memutar kepala mobil. Kemudian menyerahkan koper pelaku ke temannya. Kemudian berhenti di sebuah pos penjaga. Rekannya keluar dari dalam, melepaskan stiker, mencabut lampu mobil. Brandon menekan sebuah tombol. Plat mobil berubah. Mobil taksi itu langsung menjadi mobil pribadi. Kemudian keluar dari terowongan dan berpas-pasan dengan mobil polisi. Dengan begitu, seorang penjahat yang baru saja bebas dari penjara, hilang dari dunia ini. Ada 5 orang dalam tim mereka. Jen yang merupakan seorang hacker, tukang reparasi mobil Ben dan John, ketua Sun, dan Brandon yang bertanggung jawab melaksanakan tugas. Dan ketika tidak ada tugas, Brandon tetap seperti biasanya, mengemudi taksi untuk bertahan hidup. Hari ini, dia melihat sebuah mobil Jepang yang terus mengganggu sebuah bus sekolah. Anak-anak itu ketakutan dan menangis. Brandon tidak bisa membiarkannya, jadi dia membantu bus sekolah itu. Tapi dirinya justru dihentikan oleh kelompok preman itu. Brandon tidak ingin mencari masalah, tapi para preman itu terus memprovokasi. Dia turun dari mobil dengan tenang. Penumpangnya ketakutan dan segera melapor polisi. Tapi begitu panggilan tersambung, Brandon telah mengalahkan 2 orang. Selama aku berlutut dengan cepat, maka kamu tidak bisa memukulku. Jika Anda sibuk Anda juga bisa tidak datang. Maaf telah mengganggu. Kemudian Brandon pergi dengan hormat para preman. Begitu kembali ke basisnya, mereka mendapat sebuah tugas baru lagi. Wajah gadis ini penuh dengan luka. Tangannya ditutupi dengan perban. Dia melewati pagar pembatas dengan putus asa. Dia menangis berkata tidak ingin mati. Tapi selain bunuh diri, dia tidak memiliki pilihan lain. Saat itu juga, dia tiba-tiba melihat iklan kecil di bawah kakinya yang bertulis, "Jangan cari mati, biar kami membalas dendam untukmu." Dia berhasil menghubungi Brandon dengan nomor yang tertera. Di dalam mobil, Brandon meminta gadis menceritakan pengalamannya, untuk mempermudah membalas dendam. Ternyata, gadis ini memiliki keterbelakangan mental. Meskipun IQ-nya hanya setingkat anak kelas 1. Tapi dia masih ingin mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang, agar bisa membeli hadiah untuk anak-anak di panti asuhan. Tapi dia bertemu dengan perantara hitam, yang mengirimnya ke pabrik hitam. Gadis ingin pergi dari sini, tapi dia justru dipukul oleh bos yang jahat, kemudian memasukkan dia ke dalam ember di ruangan dingin. Keesokan harinya, gadis itu telah pingsan. Bos menyiramkan segelas air panas ke wajahnya. Gadis yang tersadar hanya bisa melakukan pekerjaannya, tapi dia tidak ingin menerima nasibnya. Malam itu, saat semua orang tertidur pulas, dia diam-diam melewati dinding dan melarikan diri. Setelah berlari cukup lama, dia akhirnya bertemu sebuah mobil polisi. Awalnya ia mengira dirinya telah selamat, tapi tak disangka polisi justru membawanya kembali ke pabrik. Ternyata polisi bersekongkol dengan mereka. Di musim dingin yang dingin, gadis itu dimasukkan lagi ke ember yang penuh dengan air dingin. Dia menangis dengan putus asa.
tapi tidak mendapat kasihan dari siapapun. Sebaliknya membuat mereka semakin senang. Gadis itu hanya bisa patuh pada mereka. Hingga hari itu, dia akhirnya tidak bisa tahan lagi, dan memilih bunuh diri. Orang pabrik langsung membawanya ke rumah sakit ketika menemuinya. Gadis yang terbangun di rumah sakit, mengambil kesempatan saat penjaga masih tertidur. Dia melarikan diri dari rumah sakit, berjalan di jalan raya yang dingin. Gadis tidak tahu dia harus kemana. Brandon yang telah mendengar ceritanya, sangat marah. Gadis mengambil surat yang diberi oleh Brandon, dan datang ke hadapan sebuah mesin permainan. Dia memasukkan koin itu. Permainan taksi dimulai. Pilih warna biru jika Anda ingin mengalahkan orang jahat. Pilih warna merah jika Anda ingin memaafkan orang jahat. Gadis itu terhenti sejenak. Kemudian dia menekan tombol biru. Para rekan tim yang tersembunyi di tiap sudut kota mendapat tugas. Mereka segera meletakkan pekerjaan mereka, dan bergegas ke basis mereka. Brandon memakai kacamata hitam, menyalakan mobil. Mobil taksi perlahan naik dari bawah tanah. Balas dendam resmi dimulai. Dan target pertama mereka adalah polisi yang berhati jahat. Sebuah mobil taksi yang memiliki rak besi di depannya bergegas menabrak mobil polisi, tapi dia tidak ada niat untuk memperlambat kecepatan. Brandon menyalakan penyemprotan nitrogen, menginjak gas. Kecepatan mobil mencapai 150. Kemudian dia membanting setir, dan langsung membalikkan mobil polisi. Lalu dia mengambil rekaman mobil, menghancurkan bukti. Polisi bekerja sama dengan pabrik hitam, untuk menyiksa orang disabilitas, memaksa mereka bekerja tanpa upah di pabrik. Dia mendapat karma yang seharusnya. Target selanjutnya, adalah wanita gendut ini. Dia tampaknya adalah seorang juara penjualan di perusahaan asuransi. Tapi di balik itu dia melakukan perdagangan manusia. Dia memperkenalkan orang disabilitas ke pabrik hitam, mendapatkan keuntungan besar, kemudian memotong gaji mereka dengan paksa, untuk menaikkan performanya. Hari ini, Sun sengaja mencipratkan air kotor kepadanya, kemudian turun dari mobil dan meminta maaf. Berkata dia akan membeli asuransi sebagai permohonan maaf. Begitu wanita ini mendengar itu, dia sangat senang. Dengan begitu, dia ditipu memasuki mobil Ben yang telah berada di belakang mobil. Menyenggat wanita hingga pingsan, kemudian memasukkannya ke ember di dalam ruangan dingin. Dia dibekukan secara hidup-hidup. Yang terakhir adalah bos pabrik. Brandon datang ke pabrik untuk memeriksa, dan tidak sengaja bertemu dengan bos. Suasana sangat grogi. Brandon berkata dirinya datang untuk memesan saus seafood. Brandon membuka kopernya, dan mengeluarkan deposit, mengatakan dirinya ingin memesan 20 ember saus seafood. Bos menyetujuinya dengan gembira. Pada malam itu, dia meminta anak buahnya untuk mengantar saus seafood, tapi justru dihentikan oleh Brandon yang memakai topeng. Anak buahnya yang tidak mengerti keadaan langsung turun dan bertanya, tapi dia justru dipukul oleh Brandon. Dengan begitu, anak buahnya pun pingsan. Saus seafood direbut dengan mobil mereka. Keesokan harinya, bos tidak bisa menyerahkan barang. Dia sedikit panik dalam menghadapi nominal besar ganti rugi. Tapi tak disangka Brandon tidak hanya tidak mengatakan apapun. Sebaliknya dia menambah orderan 20 ember. Pada malam hari, di waktu yang sama, di tempat yang sama, Brandon yang memakai topeng menghalangi jalan anak buahnya. Tapi dia tidak panik, karena kali ini dia telah memanggil bantuan. Tapi preman-preman kecil ini bukanlah lawan Brandon. Brandon mengalahkan mereka dalam sekejap. Saus seafood direbut lagi. Di sisi lain, bos terus tidak bisa menghubungi anak buahnya. Dia sangat marah. Melihat esok adalah hari penyerahan barang, dia hanya bisa memesan saus seafood secara online. Dan Jen dari tim mereka telah menjual saus seafood yang mereka rebut di situs online. Dengan begitu, bos menghabiskan uang untuk membeli saus seafood miliknya. Begitu pulang ke pabrik, Brandon telah menunggunya. Setelah tahu bahwa dirinya dikerjain, dia mengambil senjata dan berkelahi dengan Brandon. Tapi dia bukanlah lawan Brandon. Kemudian Brandon memasukkannya ke ember, melalui orang yang telah dia hubungi, dijual ke Afrika untuk menambang batu bara.